pengalaman puncak keagamaan, khususnya dalam ranah tasawuf. Jadi religious peak experience, kalau dalam dunia mistik, itu bentuknya yang saya tahu ada 5 macam. Ada dalam bentuk pencerahan, ada yang dalam bentuk kesatuan, ada yang dalam bentuk perjumpaan, ada yang dalam bentuk pengabdian, ada yang dalam bentuk pengorbanan. Oke, sebelum saya jelaskan, boleh ambil nafas dulu. Ini kita masuk ke materi utama kita tentang pengalaman puncak keagamaan. Sambil minum-minum yang sudah disiapkan boleh. Sambil santai-santai dulu, ke belakang dulu juga tidak apa-apa. Saya tunggu sebentar, tidak apa-apa. Oke. Baik. Jadi religious peak experience itu yang paling populer jenisnya pencerahan. Pencerahan itu bisalah kita kadang-kadang pakai istilah ma'rifat. Jadi terbuka sekarang pemahaman kita tentang segala mana yang hakiki, mana yang palsu. Apa sih esensi hakikat hidup ini? Apa hakikat hubungan kita dengan Tuhan? Di mana posisi kita dengan Tuhan dalam hidup ini? Apa yang harus kita mainkan, peran apa yang harus kita jalankan, dan lain sebagainya. Itu pencerahan itu semacam lahirnya kesadaran baru karena terbukanya sekarang semua rahasia dari yang selama ini tidak bisa kita pahami. Itu namanya pencerahan. Biasanya orang cerita pencerahan itu kan dianalogikan waktu Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan di bawah pohon Bodhi. Itu kan ya memang modelnya seperti itu. Jadi dari banyak pengalaman keagamaan terus dilakukan kontemplasi, tiba-tiba sekarang jreng terbuka semua. Kalau dalam sufi ada yang pakai istilah tajalli. Jadi sekarang terbuka semua, jelas semua, mana yang putih, mana yang hitam. Kalau selama ini kan masih dikejar-kejar oleh akal, dicari-cari lewat buku, lewat pelajaran. Sekarang sudah hadir sendiri dalam diri kita, mana kebenaran yang sejati itu. Nah, momen waktu pencerahan ini terjadi, ya itulah momen religious experience. Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang kedua, momen kesatuan. Kalau momen kesatuan ini ketika hamba dengan Tuhannya, kawula dan gustinya melebur jadi satu. Ini momen kesatuan. Nanti dalam dunia tasawuf ada ittihad, ada hulul, ada wahdatul wujud. Ini jenis-jenis religious peak experience dalam bentuk kesatuan. Ya, di masing-masing tema tasawuf itu kan selalu ada. Silahkan ditengok lagi di sesi Al-Hallaj mungkin, ditengok lagi di sesi Ibnu Arabi mungkin. Yang ketiga, perjumpaan. Perjumpaan ini kesadaran bahwa kita ini selalu bersama, selalu berdua, selalu ada di hadapan Allah. Allah itu ada di mana-mana, cuma kita sendiri yang sering tidak menatapnya, tidak melihatnya, tidak menyadari kehadirannya. Nah, kesadaran perjumpaan ini adalah termasuk jenis kesadaran peak experience. Tidak mudah masuk ke kesadaran perjumpaan ini. Jangan dibayangkan, kalau cuma perjumpaan kan, sholat itu kan ketemu Allah atau menghadap ke Allah. Ya berarti saya juga mengalami. Ya tapi sholat kita sholat yang seperti apa dulu? Wong sebagian besar sholat yang kita jalankan rasanya, ini rasanya, semoga pengalaman saya aja,
Rasanya yang kualitasnya serius, sholat plus kesadaran bahwa kita ada di hadiratnya, itu mungkin tidak ada 10%-nya dari total sholat kita 100%. Jadi padahal kesadaran ini adalah kesadaran yang penting, kesadaran perjumpaan bahwa Allah ada di hadapan kita. Kesadaran perjumpaan ini kalau istiqomah nanti melahirkan satu akhwal dalam diri kita, namanya haya, rasa malu. Orang itu kalau merasa Allah selalu mengawasi, pasti ada rasa malu di situ. Kalau mau melakukan yang jelek-jelek, mau melakukan yang tidak pantas, yang tidak seharusnya, itu kesadaran perjumpaan. Melahirkan haya, malu saya. Mau curang itu loh, malu saya dilihat Allah. Mau teriak-teriak ndak sopan, arep misuh-misuh sak kopokku aku jane. Juengkel aku. Oh iya, tapi malu saya kalau dilihat Allah. Itu mungkin kalian membayangkan kayak kalian lagi melakukan apa terus ada CCTV-nya. Nah, itu kan kalian malu melihat kalian sendiri di CCTV itu. Aku kok gitu ya. Nah, itu kesadaran haya namanya. Itu lahir karena kita sadar bahwa Allah itu selalu hadir untuk kita, tinggal kita sadar apa enggak untuk menjumpainya. Itu kesadaran perjumpaan, juga termasuk jenis big experience. Yang keempat, big experience juga adalah kesadaran pengabdian. Kesadaran pengabdian ini kesadaran, jadi ini kalau saya mengilustrasikan seperti yang dijelaskan oleh Iqbal. Dulu saya cerita Iqbal ada namanya kesadaran mistik, ada kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu justru puncaknya tidak terletak saat kita berjumpa dengan Allah. Puncaknya itu terletak pada saat kita hidup dan menghidupkan kebenarannya Allah, mengabdikan kebenaran dan kebaikan yang kita yakini untuk sesama. Disitulah justru big experience-nya dalam pengabdian, dalam menuntun orang lain untuk justru mengalami pengalaman puncak yang sama. Jadi dalam mengabdikan diri. Jadi kalau Iqbal kan menjelaskannya seperti waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, itu puncaknya ya Mi'raj terus berjumpa dengan Allah. Tapi kan setelah itu Kanjeng Nabi kembali lagi karena cinta dan sayangnya pada umatnya untuk menuntun kembali umatnya. Nah, ini kan level kedua yang jenis pengabdian ini gambarannya seperti itu. Justru kebahagiaan yang sejati, wow yang sejati itu kalau kita berhasil memanfaatkan, menggunakan pengalaman puncak ini untuk kemanfaatan, kemaslahatan, kebarokahan hidup di lingkungan sekeliling kita dalam konteks pengabdian. Kalau ada orang bahagia karena kita memberi petunjuk kebahagiaan padanya, kalau ada orang pinter karena kita sedikit-sedikit memberi apa yang kita tahu padanya, kalau ada orang mengikuti apa yang kita lakukan dan mengalami big experience yang sama, disitulah sebenarnya big experience yang sejati, pengalaman puncak, rasa puas, rasa lega, rasa kagum, rasa terpesona luar biasa yang sejati. Ada juga jenis big experience yang kelima, yaitu jenis pengorbanan. Kalau ini kepuasan, kelegaan, kebahagiaan puncak itu terjadi saat kita memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu untuk Allah, untuk Tuhan, untuk pengalaman puncak tadi. Itu justru puncaknya terletak pada pengorbanan. Mirip nanti ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Jadi kesediaan
Ismail untuk disembelih dan kerelaan Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, kemudian berdua menjalankan ritual pengorbanan itu, disitulah rasa puas, rasa lega, rasa bahagia karena menaklukkan nafsu, hasrat, ambisi kemanusiaannya sendiri untuk Allah. Itu momen pengorbanan. Ini juga momen puncak pengalaman keagamaan. Jadi ada pencerahan, ada kesatuan, ada perjumpaan, ada pengabdian, ada pengorbanan. Kalau dilihat dari jenis-jenisnya ini ya mungkin banyak di antara kita yang harusnya sudah menikmati big experience. Hanya saja mungkin kita tidak terlalu menyadari sehingga excitednya tidak terlalu dalam. Padahal kalau kita sadar, momen-momen ini secara otomatis harusnya membuat kita bahagia luar biasa. Sekedar sholat yang khusyuk, yang sangat sadar bahwa saat itu kita berhadapan dengannya, itu kan sangat membahagiakan sebenarnya. Itu juga jenis religious big experience. Bahkan kenikmatan ini, kalau dalam ceritanya Sayyidina Ali itu kan, satu ketika beliau kena panah. Nah, ketika beliau ingin panahnya dicabut, beliau, saya tak sholat dulu, nanti kalau saya sedang sholat, cabutlah panah ini. Dan beliau sholat. Jadi keasikan sholat, kesadaran bahwa saat itu sedang berhadapan dengan Allah, itu membuat meskipun anak panah itu dicabut, beliau tidak merasakan sakitnya. Sakitnya anak panah yang dicabut kalah oleh nikmatnya perjumpaan dengan Allah. Oh, itu sejenis religious big experience juga. Ya kalau kita mungkin masih belum nyampe ke makom ini, tapi pintu-pintu big experience itu bisa kita masuki mulai sekarang. Mungkin lewat jalur pengorbanan, atau lewat jalur pengabdian, atau lewat jalur perjumpaan. Alhamdulillah kalau bisa lewat jalur pencerahan atau lewat jalur kesatuan. Karena jalur-jalur ini yang biasanya diincar oleh para sufi. Jalurnya, nikmatnya jauh lebih luar biasa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dalam catatan saya ada beberapa pola pengalaman puncak ini. Yang pertama adalah pola intelektual, yang kedua pola eksistensial, yang ketiga ada pola fana. Ini kalau dalam tradisi tasawuf. Nah, pola intelektual apa? Pola intelektual itu saya sebut intelektual karena pengalaman puncaknya biasanya disebut ma'rifat. Ma'rifat itu kan kalau makna harafiahnya artinya pengetahuan, mengetahui, dari kata dasar arafah. Nah, pola ini pola intelektual karena modelnya tercerahkannya. Ini gaya semacam ini dipergunakan antara lain oleh Imam Ghazali. Urutannya atau istilah-istilah yang dipakai biasanya mukasyafah, musyahadah, dan ma'rifat. Menurut saya ini rentetan yang bisa sekaligus bareng atau maksudnya sama. Orang yang mengalami mukasyafah ya pada akhirnya dia akan ma'rifat. Apa yang dilakukan dalam mukasyafah ya musyahadah. Mukasyafah itu kan dari kata-kata kasyf. Jadi kasyaf itu maksudnya terbukanya hijab. Makanya ada kitab sufi kuno karya Al-Hujwiri itu yang judulnya Kasful Mahjub. Jadi terbukanya hijab itu selama ini pandangan batin kita banyak terhijab oleh hal-hal yang tidak penting. Mungkin hal-hal yang duniawi, mungkin oleh nafsu kita, ambisi kita, hasrat kita. Ini membuat pandangan batin kita gelap.
sehingga tidak bisa membedakan mana sejati, mana tidak sejati, mana penting untuk hidup kita, mana tidak penting, mana yang hakiki, mana yang tidak hakiki. Nah, dalam mukasyafah ini yang menghijab tadi terus tersingkap. Jadi tersingkapnya hijab itu momen mukasyafah. Jadi terbukanya yang selama ini menghalangi, itu momen mukasyafah. Kalau kemarin banyak halangannya sehingga tidak bisa menyaksikan apa-apa, sehingga kita tidak tahu, tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Nah, ketika momen mukasyafah ini terjadi, ya semacam momen, kalau bahasanya Surabadi, isyraq, tiba-tiba cahaya bisa masuk. Kemarin terhijab, cahayanya tidak bisa masuk. Yang ada hanya gelap. Yang kita anggap kebenaran mungkin tidak sejatinya kebenaran. Yang kita anggap kebaikan mungkin juga tidak sejatinya kebaikan. Atau kebaikan dan kebenaran itu kita manipulasi untuk kepentingan-kepentingan gelap kita. Ya karena diri kita sedang gelap. Nah, momen mukasyafah ini momen orang ketika mengalami pencerahan dan yang tadi menghijab lenyap. Ya lenyap itu bisa karena diusahakan sendiri oleh sufinya yang sedang suluk, dibersihkan dengan cara uzlah, dengan cara riyadhah, macam-macam, sampai kemudian hadir pada titik mukasyafah. Setelah mukasyafah, ya momen yang akan dialami ya pastinya musyahadah. Musyahadah itu syahadah, menyaksikan. Jadi makanya syahadat itu kan artinya kesaksian. Sekarang hadirlah kebenaran-kebenaran itu. Tampaklah kesejatian, tampaklah mana yang hakiki. Itu momen musyahadah sudah. Jadi setelah tadi kasyaf, hijabnya lenyap, sekarang syahadah, menyaksikan kebenaran yang sejati, menyaksikan kebaikan yang sejati, menyaksikan yang hakiki. Itu namanya musyahadah. Ya nanti puncak-puncak yang hakiki, puncak-puncak yang sejati itu pastinya kan Allah. Makanya sering disebut musyahadah itu menyaksikan kehadirannya. Jadi mukasyafah, musyahadah. Ya nanti buahnya orang ini karena sudah mampu musyahadah, dia mencapai namanya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu ya hadirnya pengetahuan-pengetahuan yang hakiki, yang itu nanti menjadi kompas, menjadi pedoman dalam menjalani hidup. Orientasi hidupnya sekarang berubah karena sudah ma'rifat. Kalau semula orientasinya duniawi atau kepentingan-kepentingannya belaka, sekarang satu-satunya dalam hidupnya hanya Allah. Kenapa bisa begitu? Sudah ma'rifat. Ya cerita paling mudah ya selalu ilustrasi dari pengalamannya Imam Ghazali sendiri. Jadi Imam Ghazali itu kan sufi yang berusaha keras sendiri untuk mencapai makom ma'rifat. Dengan belajar, menjelajahi banyak ilmu dan lain sebagainya, sampai ada momen menemukan kesejatian dalam ranah tasawuf. Beliau juga sempat belajar buku-buku tasawuf, naskah-naskah tasawuf dari berbagai tokoh tasawuf. Cuma kemudian beliau sadar, loh tasawuf itu tidak seperti ini jalannya. Untuk bisa nyampe puncaknya pengalaman tasawuf, yang hakiki dari tasawuf ya dijalani dengan riyadhah. Makanya terus beliau uzlah sekitar 10 tahun lebih itu ya dalam rangka mengejar ini pengalaman mukasyafah, musyahadah, dan ma'rifat. Ini dalam bahasa saya ini sebenarnya satu paket. Begitu orang kasyaf ya saat itu juga dia musyahadah, dan buahnya musyahadah ya diri yang ma'rifat. Jadi ini nyambung, ini yang saya sebut pola yang intelektual. Jadi hadirnya kesadaran baru, tercerahkannya akal budi kita
bisa membedakan mana yang hakiki dan mana yang ilusi. Jadi bisa menjangkau mana yang ghaib, mana yang syahada, itu sudah ma'rifat. Kalau dalam dunia tasawuf digambarkan orang yang ma'rifat itu yang ngerti segala sesuatunya. Apakah itu yang hakiki maupun yang ilusi. Bahkan kadang ngerti masa lalu, juga ngerti masa depan. Itu orang-orang ilustrasinya begitu. Sama dengan ilustrasi ketika Nabi Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil. Nah, itu karena beliau diberi pengetahuan tentang masa depan. Anak ini besok akan rusak dan merusak orang tuanya, yang orang tuanya ini orang baik. Nah, ini kan pengetahuan tentang masa depan. Juga pengetahuan tentang masa lalu. Pengetahuan tentang masa lalu itu misalnya ketika Nabi Khidir ikut ada tembok yang runtuh, yang dia ikut bekerja untuk menegakkan kembali tembok itu, karena dia tahu di bawah tembok ini ada harta miliknya anak yatim yang dulu ditinggalkan orang tuanya. Nah, itu pengetahuan masa lalu. Ada juga pengetahuan tentang saat ini yang orang tidak tahu, tapi dia tahu. Misalnya waktu nyebrang naik perahu, di depan sana ada kapalnya penguasa yang merampasi kapal-kapal yang masih layak, yang masih baik. Nah, terus oleh Nabi Khidir kan kapalnya terus dilubangi. Itu kan yang kejadian saat ini. Sebentar lagi dia tahu tentang saat ini, tahu tentang masa lalu, tahu tentang masa depan. Ini kan pengetahuan jenis ma'rifat, orang yang sudah sampai di makom ma'rifat. Yang untuk sampai makom ini mengalami mukasyafah, kemudian musyahadah. Ini pola peak experience lewat jalur akal, intelektual. Ada juga peak experience yang sifatnya eksistensial. Eksistensial itu berhubungan dengan kesatuan tadi, kedirian kita sebagai manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Ini yang saya tahu ya, ada model ittihad, ada model hulul, ada model wahdatul wujud. Hulul ada kita jelaskan di sesi Al-Halaj. Wahdatul wujud kita jelaskan di sesi Ibnu Arabi. Silahkan dicek lagi rekaman-rekaman ngaji filsafat yang lama-lama. Biasanya yang lama-lama itu rekamannya tidak terlalu bagus. Ya tidak apa-apa, dimaklumi saja. Memang awal-awal ngaji filsafat itu kan misinya adalah belajar bersama yang hadir saat itu, bukan misi rekaman untuk didengarkan banyak orang. Jadi tidak terlalu menomorsatukan rekaman zaman itu, sehingga kalau rekamannya jadi ya syukur, tidak jadi ya tidak masalah, itu zaman itu. Jadi jangan dimarahi terus teman-teman MJS, teman-teman takmir kalau rekamannya banyak yang jelek, ya karena memang kesadarannya berbeda dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan banyak yang mengikuti, kita tahu dari mana-mana beberapa mendengarkan, sehingga ya mulai mikir kalau gitu kasihan kalau rekamannya jelek, mereka tidak bisa mengikuti. Kalau dulu kan yang kita perhatikan yang hadir. Jadi yang penting teman-teman yang hadir saat itu dalam ngaji bisa mengikuti, sudah alhamdulillah. Rekaman itu bonusnya. Nah, mungkin belakangan baru sadar ya rekaman juga penting. Kasihan yang jauh-jauh karena bisanya mengikuti rekaman, sehingga mulai nyari-nyari cara merekam yang baik dan bagus. Ya mungkin ada teman-teman yang ngerti cara yang lebih baik lagi untuk rekaman. Syukur-syukur membantu teman-teman takmir MJS untuk bisa dapat rekaman yang bagus, ya monggo. Pokoknya niat awalnya ya memang sinau bareng, kita belajar bersama-sama. Oke, jadi ya semoga untuk kedepannya rekamannya bagus terus. Saya tidak tahu nanti kalau sudah ini, mungkin belakangan rekamannya lumayan karena saya bicara sendirian ini dari kamar, dari rumah. Tapi nanti kalau sudah
pandeminya selesai, ya kembali lagi ke masjid. Kalau di masjid kan memang fokus utamanya tetap yang hadir. Ya rekamannya kita seriusi juga, tapi kadang-kadang juga meleset. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Segitu aja rumusnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang eksistensial ini ada 3, ittihad, hulul, dan wahdatul wujud. Ini 3-tiganya jenis kesatuan. Jadi kesatuan antara hamba dengan Tuhannya, antara Gusti dengan kawulonya. Kalau wahdatul wujud itu ya hakikatnya memang satu. Allah sebagai yang wajibul wujud, sementara semua makhluk yang lain hanyalah mumkinul wujud. Mumkinul wujud itu dia wujudnya yang sejati, itu ya tergantung pada wajibul wujud. Dia bisa ada, bisa tidak. Jadi hakikat ada kita hari ini itu tergantung adanya Allah. Karena kita hanya mungkin, Allah lah yang wajib. Oke, kita ini hanya bayangannya Allah. Kalau bahasa mudahnya begitu, kalau pakai istilahnya Suhrawardi. Jadi kita ini hanya memantulkan cahayanya Allah. Jadi ini teori wahdatul wujud. Silahkan kembali ke rekamannya Ibnu Arabi. Jadi antara mungkinul wujud dan wajibul wujud itu ya dipisah juga tidak bisa. Wong kita tergantung pada Allah kok ada kita itu. Jadi hakikatnya kita satu. Cuma banyak orang yang tidak sadar kesatuan ini. Dianggapnya manusia itu punya kekuatan sendiri, punya daya sendiri, punya pikiran sendiri, punya. Tidak. Kita itu adanya apapun dari diri kita itu tergantung pada Allah. Itu konsep wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Ini yang saya sebut jenis kesatuan. Kesadaran bahwa kita ini adalah bagian dari diri ketuhanan yang satu. Itu kesadaran wahdatul wujud. Kesadaran bahwa kita ini hanya sementara. Pada saatnya kita akan lenyap. Sekarang ada kita, itu pinjaman dari yang wajibul wujud. Itu yang semacam ini namanya wahdatul wujud. Nanti ada ittihad, ada hulul. Ini juga dua proses kesatuan. Bedanya apa? Ini dua-duanya sama-sama kesatuan. Menyatunya antara hamba dengan Tuhannya, kawula dengan Gustinya. Kalau hulul, itu dari kata-kata halla. Ini teorinya Al-Hallaj. Halla itu menempat. Jadi kalau hulul itu Allah yang menempat dalam dirinya manusia. Halla, Allah masuk ya. Kalau saya pakai terminologi fisik, menempat itu kan sebenarnya fisik. Terus orang mendefinisikannya terus jadi fisik. Wah berarti ini musyrik, ini Allah masuk. Enggak. Ini memang ineffable, susah dijelaskan. Jadi hadirnya Allah dalam dirinya manusia. Makanya kan ayatnya itu kan wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengannya daripada tulang leher, daripada urat leher. Itu kan sangat dekat. Karena Allah itu ada dalam hakikat diri kita, batin kita yang paling dalam. Itu kan teori-teori kedekatan Allah dengan hamba. Jadi hulul itu situasi ketika Allah hadir dalam diri kita. Karena dalam diri kita ada unsur nasut, ada unsur lahud. Dalam diri kita ada unsur manusiawi, namanya nasut. Yang ini sering jadi hijab. Tapi yang paling dalam diri kita ada unsur ilahi, namanya lahud. Nah, agar diri kita ini kompatibel dengan Allah, sehingga Allah bisa hadir dalam diri kita, ini teorinya Al-Hallaj. Maka perlu kita singkirkan nasutnya dan biarkan Allah hadir dalam diri kita yang sudah jernih, sudah bersih dari unsur kemanusiaan, tinggal unsur ketuhanan lahudnya saja. Ini namanya hulul. Beda lagi sama ittihad.
Ini kalau Ittihad dari Abu Yazid Bustami. Ittihad itu manusianya yang bergerak menuju Allah, ilaihi roji'un, sampai nanti bersatu dengannya. Makanya ada kalimat terkenal itu kan, muzijat ruhi wa ruhaka. Jadi bersatunya rohku dan rohmu, itu model kesatuan, ittihad. Jadi kalau yang ittihad itu manusianya yang menjalani suluk selangkah demi selangkah sampai benar-benar ketemu Allah, ilaihi roji'un. Kalau hulul ini manusia membersihkan dirinya sejernih mungkin, menyisihkan unsur-unsur kemanusiaannya sehingga tinggal unsur ketuhanannya, kemudian Allah hadir. Nah, di tiga pola ini ya logikanya, kalau yang wajib, yang tak terbatas, bertemu yang mungkin dan yang terbatas, ya alternatifnya cuma satu. Yang terbatas dan yang mungkin pastinya dia tenggelam. Pastinya dia lenyap. Setetes air yang bergabung ke samudra, dia akan lenyap. Yang ada tinggal samudranya. Itulah mengapa di momen peak experience, pengalaman puncaknya para sufi dengan model ittihad, hulul, wahdatul wujud ini, tadi saya bilang ini pengalaman excitement luar biasa, pengalaman wow, dan ciri-ciri yang lain di depan tadi. Kadang-kadang para sufi ini muncul satohat. Satohat itu ekspresi kegembiraan luar biasa, ekspresi kebahagiaan puncak. Jadi sehingga muncul kalimat-kalimat yang kadang-kadang kontroversial. Karena mungkin kita melihatnya, menyikapi kalimat-kalimat itu menggunakan fikih kita yang biasa, menggunakan perspektif lahiriah. Padahal ini momen, kalau saya memahami, ini momen ketika bahagia yang tidak terkira, ketika diri kita terserap oleh kekuatan yang luar biasa membahagiakan. Bahkan tadi dibilang sampai rasa kehadiran kita rasanya lenyap. Sama kayak kalau kita sedang jatuh cinta itu. Jatuh cinta, puncak-puncaknya cinta itu kan aku sudah tidak penting lagi, yang ada hanya engkau, yang ada hanya dia dalam diriku. Aku sudah tidak peduli lagi situasiku. Dulu waktu kita ngaji Laila Majnun kan, kecintaan puncak itu kan digambarkan secara luar biasa sampai tidak peduli lagi situasi dirinya. Nah, orang-orang ittihad, hulul, wahdatul wujud itu mengalami situasi yang sama, sehingga keluar kalimat-kalimat ekspresi kebahagiaan luar biasa tadi, yang kadang-kadang ya kalau kita dengarkan dengan logika normal kita rasanya aneh. Sama kalau pas kita jatuh cinta itu kan bikin puisi kan kadang ya aneh-aneh toh. Belahlah dadaku, ya kan, lihatlah jantungku. Loh, itu kalau pakai logika normal itu kamu bisa dibawa ke polisi, itu pembunuhan, itu membelah dada itu. Apalagi mengambil jantungnya, wow, itu bisa ancamannya hukuman mati. Loh, itu memahaminya kan tidak begitu. Termasuk gunungku seberangi, gunungku daki, lautanku seberangi. Itu kan ya kalimat-kalimat kias, kalimat-kalimat metafor untuk menyatakan betapa dalamnya cintaku, karena dia ineffable, tidak bisa dijelaskan. Termasuk juga kalimat-kalimat satohat tadi, kalimat potongan-potongan, misalnya Al-Hallaj bilang ana al-haq, atau Abu Yazid Bustami bercampurnya aku dengan engkau dan lain sebagainya. Oke,